Lia, mungkin boleh dijelaskan dari perspektif industri tembakau sendiri. Bagaimana Anda melihat peran industri tembakau dalam menopang perekonomian nasional khususnya dari sisi penerimaan negara dan juga penyerapan tenaga kerja. Meskipun tadi sudah disebutkan begitu ya di informasi sebelumnya bahwa sebenarnya kalau secara amount angkanya sangat luar biasa begitu. Tapi kalau dari Bentul Group sendiri seperti apa pandangannya berkaitan dengan hal ini? Silakan Pak William. Ya, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya ya Mbak Dina ya. Tepat sekali yang tadi Mbak Dina sudah jelaskan bahwa kontribusi industri sektor tembakau ini memang salah satu yang terpenting ya bagi negara Indonesia. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dina lebih dari 200 triliun, tepatnya angkanya adalah 216,9 triliun rupiah ya. Itu adalah hasil yang diberikan dari sisi cukai saja kepada pemerintah untuk tahun 2024. Dari sisi sektor tenaga kerja sendiri, sektor ini ya dari hulu sampai ke hilir kurang lebih sudah berhasil berdasarkan analisa yang dilakukan oleh beberapa ahli memberikan menyerap tenaga kerja sebesar hampir 6 juta jiwa. Jadi kalau tadi ya yang 216,9 triliun itu kalau kita jadikan persentase itu 8,6% ya dari penerimaan negara itu datang dari cukai tembakau. Oke, berarti dari Bentul Group sendiri memang sejalan begitu ya melihat bahwa pemerintah pun pada saat ini melihat industri tembakau ini kontribusinya baik secara penerimaan negara dan juga penyediaan tenaga kerja sangat besar. Gitu. Oke, pertanyaan saya selanjutnya adalah begini, dari apa yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah ini kan menunjukkan keberpihakan terhadap industri. Tapi kalau dalam konteks industri sendiri yang sangat diatur oleh pemerintah juga pastinya begitu ya. Sandbox-nya sangat diperhatikan sama pemerintah. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh pebisnis atau pelaku industri tembakau untuk tetap tumbuh berkelanjutan di Indonesia? Ada beberapa ya tantangan, tapi tantangan yang terbesar yang kita hadapi saat ini adalah maraknya peredaran rokok ilegal. Terus terang rokok ilegal ini sudah banyak ya, sudah sejak zaman dahulu, tapi ada kecenderungan memang menaik. Dalam hal ini makanya kami sangat senang dan mengapresiasi langkah pemerintah untuk tidak menaikkan cukai, karena itu membantu dari sisi industri untuk bisa fighting atau tetap bisa menjual produk di tengah maraknya rokok ilegal. Nah, rokok ilegal ini memang sulit ya, ada beberapa angka yang kita bisa lihat, tapi dari Dirjen Bea Cukai sendiri sampai bulan September tahun ini sudah berhasil terekord ya, lebih dari 800 juta rokok ilegal yang berhasil ditarik ya atau disita. Nah itu hanya yang berhasil disita ya. Kita belum bisa bayangkan yang tidak berhasil disita karena masih banyak sekali peredarannya. Itu udah pertambahan tadi ya. Dari Januari sampai September kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, periode yang sama itu naiknya 37%, Mbak. Jadi memang tinggi sekali ya. Banyaknya rokok ilegal yang beredar di Indonesia. Benar. Tadi yang disita saja ya, disita lebih dari 800 juta batang. Itu peningkatan sebesar 37% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dan itu yang berhasil disita saja. Jadi yang tidak berhasil disita pasti juga masih banyak ya. Oke, ini adalah menjadi tantangan terbesar bagi industri rokok di Indonesia, yaitu berkaitan dengan beredarnya rokok ilegal yang tidak patuh pastinya terhadap peraturan pemerintah yang pasti harganya juga pasti sangat terjangkau karena ya itu tadi karena tidak membayar cukai ya. Tidak bayar cukai dan lain sebagainya. Mungkin kalau dari Bentul Group sendiri, apakah pernah atau sudah ada upaya berkomunikasi bersama dengan pemerintah? Katakanlah berkaitan dengan cukai memang sudah ditetapkan begitu ya, berpihak terhadap industri. Tapi kan di sisi lain ini kita bicara berkaitan dengan rantai pasok begitu. Bagaimana caranya menciptakan rantai pasok yang sehat bagi industri supaya industri rokok yang patuh terhadap aturan pemerintah bisa berkontribusi secara optimal gitu di negara. Kira-kira sudah pernah disampaikankah ke pemerintah berkaitan dengan keberadaan rokok ilegal ini dan apa responsnya, Pak? Pasti ya, yang pasti Bentul Group itu tidak bekerja sendiri. Dalam hal ini kami juga anggota dari beberapa asosiasi, salah satunya GAPRI, bersama GAPRI dan beberapa asosiasi industri lainnya kami sudah menyampaikan aspirasi kami untuk bisa dibantu dari sisi pemberantasan rokok ilegal. Memang kami lihat sudah banyak usaha dari pemerintah, tapi kami harap masih bisa lebih ditingkatkan lagi dari sisi pemberantasan rokok ilegal ini. Oke, kalau dari kontribusi rantai pasok dari Bentul Group sendiri mulai dari petani tembakau hingga distribusi produk terhadap ekonomi daerah, apakah sudah ada data atau ukuran yang bisa disampaikan, Pak?
Mungkin kalau untuk data spesifik saya tidak bisa kasih lebih dalam ya, tapi yang pasti kami sangat berkontribusi dari sisi ekonomi daerah. Mungkin sedikit informasi, kami punya pabrik yang sangat besar ya, yang mana memproduksi rokok dan juga rokok elektronik bukan hanya untuk produksi dalam negeri tapi juga untuk ekspor, itu di Malang. Jadi dari sisi secara spesifik Kota Malang, Kabupaten Malang dan juga Jawa Timur pastinya kita berkontribusi di sana. Di luar itu juga kami juga punya beberapa fasilitas produksi pelintingan ya rokok. Jadi kan rokok tidak semua diproduksi oleh mesin, ada juga yang masih dilinting secara tradisional. Itu kami ada 3 lokasi, semua di Jawa Tengah, di Semarang, di Jepara, dan di Klaten. Jadi itu juga sedikit banyak bagian dari sumbangsih kami terhadap ekonomi daerah di Jawa Tengah. Di luar itu secara tidak langsung pastinya petani tembakau, di mana kami mensourcing juga produk-produk tembakau kami dari Indonesia. Secara tidak langsung pastinya ada kontribusi kami juga ke sana. Oke, kita kembali lagi ke keputusan pemerintah yang akhirnya memutuskan untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau di tahun 2025. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk berpihak terhadap industri tembakau. Tapi kalau dari Bentul Group sendiri, bagaimana pandangannya terhadap keputusan ini? Apakah memang akhirnya ada perubahan strategi atas atau sebagai respons dari keputusan ini, Pak William? Ya, pertama-tama sekali lagi kami sudah sempat sampaikan ini ke Pak Purbaya ya, dan ke Dirjen Bea Cukai. Sekali lagi saya ingin sekali lagi mengapresiasi kepada effort yang sudah dilakukan pemerintah ini ya, on behalf of Bentul dan juga atas nama asosiasi. Dari sisi Bentul Group sendiri, dengan adanya ketidaknaikan cukai ini, pastinya kita bisa terus melanjutkan beberapa program-program kami yang mana tidak hanya untuk mendukung pemasaran dan produksi, tapi juga dalam hal ESG ya, atau sustainability. Kami ada banyak sekali program ya dari sisi sustainability dengan mengurangi emisi karbon, memastikan adanya daur ulang sampah dan juga penggunaan air yang seefisien mungkin. Itu salah satu untuk dari sisi aspek lingkungan. Aspek sosial kami juga ada beberapa program dari sisi CSR ya. Program kami salah satunya namanya Bangun Bangsa, di mana Bangun Bangsa itu juga sudah berkarya lebih dari sisi menelurkan program yang kami namakan Empower Academy. Empower Academy itu adalah program di mana kami berusaha membantu masyarakat marginal ya, yang terpinggirkan, yang kurang mendapatkan akses, baik masyarakat disabilitas atau masyarakat rumah tangga yang mungkin berada di bawah garis kemiskinan. Jadi program-program itu dengan ketidaknaikan cukai ini bisa kami terus laksanakan, bahkan bisa terus kami tingkatkan. Lebih optimal.